wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, sidang jamaah salat zuhur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini sampai dengan hari ini Allah terus berikan kita nikmat-nikmat Islam. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali menikmati Ramadan dengan baik. Kita bisa melakukan aktivitas salat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak usah saja kita akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafaat barokahnya tercurah kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita Ramadan sudah mau menjelang di fase yang pertama. Fase pertama itu 10 hari Ramadan. Fase yang kedua adalah 10 sampai 20. Fase yang ketiga itu 20 sampai ke 30. Ada 3 fase. Kalau ulama menyatakan bahwa fase ini ada katanya 10 pertama itu adalah rahmat. 10 yang kedua itu menjadi maghfirah, 10 yang ketiga itu menjadi pembinaan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebagian menyatakan bahwa Ramadan ini terbagi 3 fase, tapi diibaratkan, kalau bisa diibaratkan seperti pertandingan bola. Apa pertandingan bola? Pertandingan bola itu ada namanya 10 pertama itu babak penyisihan. 10 yang kedua dianggap babak semifinal, 10 yang ketiga itu babak final. Kalau kita lihat kenyataannya di lapangan hampir kenyataan. Kenapa? Kalau kita setiap malam di masjid itu jamaah sudah mulai berkurang. Kalau awal-awal Bapak 10 hari pertama itu mulai dari malam pertama, kedua, ketiga itu jamaah full. Di masjid itu masih ramai. Bahkan yang tak pernah datang ke masjid datang dia ke masjid. Itu awal-awal. Ibarat pertandingan tadi, jamaah yang tak pernah datang ke masjid datang karena peserta siapa saja boleh tampil, babak penyisihan boleh tampil. Karena yang dipakai sistem gugur, sehingga sudah banyak mulai yang berguguran. Baru 5 hari tumbang pulang kampung. Ada yang baliknya ke mall, ada yang baliknya ke tempat-tempat yang lain. Ini tak terasa kita ini bahagian dari tantangan dan rintangan Ramadan itu. Di fase yang kedua nanti kita akan masuk kepada babak semifinal. Tentunya perjuangan, rintangan, halangan, godaan itu semakin kencang, semakin banyak. Dan peserta yang bisa tampil ke semifinal itu bukan peserta orang-orang biasa. Dan 10 yang ketiga itu adalah babak final, tentu lebih dahsyat lagi. Coba kita lihat Bapak. Di babak final itu sana itu luar biasa tantangannya. Justru godaannya datang dari rumah kita. Sudah mulailah terpikir kita ini nak ngecat rumah. Sudah mulailah kita tengok gorden mau diganti gordennya. Sudah mulailah kita lihat ada baju anak kita yang harus diganti. Udah mulai terpikir kita belikan sepatu anak. Justru di akhir-akhir Ramadan. Sadar tidak sadar kita justru kadang-kadang itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Biasanya kita sholat maghrib berjamaah di masjid, ini kita sholat berjamaah juga, tapi di mall. Ini bagian dari halang rintangan. Jangan berharap lagi kita bisa sholat tarawih. Kadang-kadang kita sudah tidak datang lagi tarawih ke masjid. Ini bagian dari halangan dan rintangan kita dalam rangka meraih apa yang disebut dengan orang-orang juara tadi. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri itu disebut dengan hari kemenangan. Maka Idul Fitri itu haknya para pemenang.
Hanya para pemenang. Apa gelar, apa hadiah yang akan disematkan kepada orang yang juara adalah takwa. La'allakum tattaqun. Gelar takwa tadi tidak sembarangan dikasih. Gelar takwa itu akan diberikan pada saat Idul Fitri. Di samping gelar takwa, dia sudah dicap seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah yang dia dapatkan. Dan butuh perjuangan, Bapak, tidak gampang. Cuma dia jadi persoalan kenyataannya di lapangan kita, dia sendirilah barangkali. Di hadapan kita masing-masing ada orang yang di 10 hari Ramadan sudah tumbang. Ada yang di pertengahan sudah tumbang. Lagi giliran Idul Fitri dia duluan tampil ke masjid datang. Sudah kalah, tapi pas di hari kemenangan, hari kegembiraan, dialah yang paling gembira. Bahasa orang Medan tepung. Sudah kalah tapi gembira. Dia orang yang kalah tapi merasa menang. Idul Fitri itu haknya para pemenang, makanya disebut hari kemenangan. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di sini mudah-mudahan bisa mempertahankan diri. Menahan segala godaan, menahan segala cobaan, rintangan, halangan rintangan itu, supaya kita bisa sampai kepada titik akhir, kita mendapatkan piala takwa tadi. Dan memang tidak gampang mendapatkan itu, Bapak. Kalau awal-awal kita baca Al-Quran semangat, kita satu lembar putus. Ya sekarang sudah mulai berkurang ke separuh. Ini buat tahan apa tidak nanti? Jangan-jangan besok di pertengahan kita sudah tinggal 3 baris saja lagi sempatnya. Atau jangan-jangan di ujung nanti sudah tak sempat lagi. Sudah sibuk dengan buka puasa bersama. Sibuk buka puasa di hotel, sibuk buka puasa bersama di sana. Dan di mana-mana kita sibuk dengan buka puasa bersama. Tak sempat lagi ngaji ya besok. Itu bahagia daripada aja. Sibuk lagi ngurusin kue dan segala macam. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan baik. Kita betul-betul jaga kualitas ibadah puasa kita sehingga kita layak untuk mendapatkan piala itu, layak untuk mendapatkan gelar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala karena pemberiannya langsung dari Allah, yakni gelar la'allakum tattaqun tadi, gelar orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita pribadi khususnya dan kepada kita hadirin pada umumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.